Pernah nggak sih kalian ragu buat ngelakuin sesuatu? Kayak ada ide atau keinginan, tapi malah kelamaan mikir sampai akhirnya nggak jadi apa-apa. Nah, di video kali ini kita bakal ngobrol santai tentang konsep sederhana, tapi powerful. Coba aja dulu. So, buat kamu yang sering overthinking, stay tune sampai habis. Ini, sering kali kita kebanyakan mikir karena takut gagal, takut ditolak, takut diketawain, atau takut nggak cukup bagus. Dan itu wajar, karena otak kita memang didesain buat nyari kenyamanan. Tapi yang sering kita lupa, nggak mencoba itu juga resiko. Gimana kalau ternyata kamu bisa, tapi nggak pernah tahu karena nggak pernah mencoba? Misalnya kamu pengen buka usaha kecil-kecilan, tapi karena kamu takut nggak laku, kamu malah nggak mulai sama sekali. Padahal siapa tahu usaha kamu justru sukses besar. Atau kamu pengen ngomong sama orang yang kamu suka, tapi karena takut ditolak, kamu cuma diem aja. Ujung-ujungnya malah nyesel, karena nggak pernah mencoba. Akhirnya kamu jadi mikir, duh, andai waktu itu aku lebih berani. Selain itu, kita sering ngerasa kayak harus nunggu semua siap dulu sebelum memulai. Misalnya, harus punya modal besar buat bisnis, atau harus jadi expert dulu baru berani bikin konten. Tapi realitanya banyak banget orang sukses yang mulai dari nol. Mereka nggak tunggu semuanya sempurna. Mereka langsung nyoba, belajar dari kesalahan, dan terus berkembang. So, poin pertama adalah jangan biarkan rasa takut menghentikan kamu. Kalau gagal ya udah, at least kamu belajar sesuatu. Kalau berhasil, itu bonus besar. Dan jangan lupa nggak ada kesuksesan tanpa proses mencoba dan juga gagal. Konsep ini sebenarnya simple banget. Intinya kamu nggak perlu menunggu semuanya sempurna sebelum memulai. Kadang action kecil bisa bikin kamu belajar lebih banyak daripada baca teori berlama-lama. Contohnya kamu pengen bikin usaha, tapi kamu takut karena belum paham soal marketing, belum ngerti cara hitung untung rugi, atau bahkan belum tahu produk apa yang mau dijual. Solusinya coba dulu jualan barang sederhana. Misalnya jualan makanan ringan yang kamu suka. Dari situ kamu bisa belajar cara melayani pelanggan, promosi di media sosial, atau bahkan menangani komplain. Misalnya kamu pengen belajar bahasa baru, coba ngomong 1-2 kata dulu aja, gak usah langsung perfect. Misal kamu pengen confess ke gebetanmu, ya coba aja ngajak ngobrol dulu, jangan langsung ditembak, itu tolol. Kalau kamu pengen bikin konten, mulai aja dari video sederhana kayak gini. Gak perlu nunggu punya peralatan mahal. Kuncinya jangan overthinking. Kalau nunggu semuanya sempurna, mungkin kamu bakal stuck di titik yang sama selamanya. Lagi pula pengalaman nyata itu guru terbaik. Teori itu penting, tapi praktek langsung akan membuka wawasan kamu lebih luas. Konsep ini mengajarkan kita untuk gak takut memulai, meskipun hasilnya belum jelas. Kadang hasil itu nggak langsung kelihatan, tapi selama kamu terus mencoba, peluang untuk sukses akan selalu ada. Oke, sekarang kita akan membahas beberapa tips supaya kita lebih berani untuk mencoba. Pertama, ubah mindset tentang gagal. Lihat kegagalan sebagai pelajaran, bukan hukuman. Kalau gagal, tanya ke dirimu sendiri, apa yang bisa aku pelajari dari kegagalanku ini? Misalnya, kamu bikin usaha dan ternyata nggak laku. Mungkin itu karena kamu belum ngerti cara promosi yang efektif. Nah, pelajaran ini bisa kamu gunakan untuk membuka usaha berikutnya dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Yang kedua, mulai dari hal yang kecil. Nggak harus langsung besar. Mau belajar bisnis? Mulai dari jualan barang bekas di rumah aja. Mau belajar nyanyi? Coba aja nyanyi di kamar kalian. Langkah kecil ini akan ngasih kamu kepercayaan diri untuk melangkah lebih jauh lagi. Ketiga, cari teman yang mendukung. Kalau ada support system, rasanya lebih ringan. Teman-teman ini bisa jadi motivasi kamu saat ragu atau merasa ingin menyerah. Mereka juga bisa ngasih masukan berharga yang bikin kamu makin percaya diri. Yang terakhir, beri diri sendiri waktu. Kadang takut itu cuma sementara. Beri waktu buat kamu refleksi, tapi jangan kelamaan. Setelah itu langsung action lagi. Jangan biarkan pikiran negatif menguasaimu terlalu lama. Ingat, setiap langkah kecil yang kamu ambil adalah kemenangan tersendiri. Jangan bandingkan diri kamu dengan orang lain yang sudah jauh di depan. Fokus pada progres kamu sendiri. Banyak banget contoh sukses yang dimulai dari coba aja. Contohnya, Walt Disney yang sempat ditolak berkali-kali sebelum sukses bikin Disneyland. Atau J.K. Rowling yang tulisannya sempat dianggap nggak layak terbit. Kalau mereka nggak berani nyoba, apa yang terjadi? Mungkin kita nggak pernah tahu Harry Potter ataupun Mickey Mouse. Contoh lain adalah Steve Jobs. Saat pertama kali bikin Apple, dia nggak punya modal besar. Tapi dia percaya pada visinya dan terus mencoba. Meskipun banyak rintangan di awal,
Sekarang Apple jadi salah satu perusahaan teknologi terbesar di dunia. Jadi kamu nggak perlu jadi orang hebat buat memulai sesuatu. Tapi kalau kamu mau memulai, kemungkinan besar kamu akan menjadi orang yang hebat. Ingat, semua orang sukses punya titik awal yang penuh perjuangan. Yang membedakan mereka adalah beranian untuk mencoba. So teman-teman, ingat, konsep ini bukan cuma soal nekat, tapi soal berani melangkah meski ada rasa takut. Karena di balik setiap langkah kecil ada peluang besar yang menunggu kamu. Kalau kamu punya pengalaman menarik soal konsep ini, jangan lupa share di kolom komentar. Dan juga like, subscribe biar nggak ketinggalan konten menarik lainnya. Semoga video ini bermanfaat. Makasih udah nonton video ini sampai akhir, and see you in the next video. Bye.